The Swordsman adalah film aksi klasik Korea Selatan tahun 2020 yang disutradarai oleh Choi Jae-hoon, dibintangi oleh Jang Hyuk sebagai karakter pendekar pedang. Selama periode kacau transisi dinasti Ming-sing, setelah gagal melindungi dan mencegah jatuhnya Kwang Hae-kun, Tae-yul yang diperankan oleh Jang Hyuk, pendekar pedang terbaik di Joseon, hidup menyendiri bersama putrinya Tae-ok di pegunungan. Saat penglihatan Tae-yul mulai gagal karena cedera lama, Tae-ok berusaha mencari pengobatan untuknya. Saat putrinya ditangkap dan dibawa pergi oleh pedagang budak. Plot dalam film ini mengisahkan Tae-yul yang mulai menderita kehilangan penglihatan yang akut, sehingga dia dan putrinya Tae-ok yang diperankan oleh Kim Jin-soo mulai mencari pengobatan di desa tetangga. Di sana mereka bertemu dengan sekelompok preman tanpa ampun dari Chungnara atau dinasti Qing. Para preman tersebut dipimpin oleh pendekar pedang yang ganas bernama Guru Tai, yang mendapat dukungan dari kekaisaran. Tetapi ketika putri Tae-yul terjebak dalam perdagangan budak, dia dipaksa keluar dari masa pensiunnya dan memutuskan dia harus menggunakan Ada sejumlah film Korea yang mencoba memasukkan seni bela diri tradisional dan genre permainan pedang dengan cita rasa lokalnya sendiri, dan konteks sejarah yang kaya seperti Shadowless Sword tahun 2005, The Sword with No Name tahun 2019, dan Memories of the Sword tahun 2015. Meskipun seringkali memukau secara visual, hasilnya biasanya lebih mewakili drama dengan kostum yang hebat. Genre aksi yang disukai oleh penggemar seni bela diri tradisional terbatas jumlahnya. Genre ini begitu banyak dipelopori di bioskop Hong Kong, China, dan Jepang. The Swordsman mengambil langkah ekstra dalam desain pedangnya untuk membantu mendefinisikan setiap pejuang, baik dalam kepribadian maupun gaya bertarungnya. Misalkan saja Tae-yul yang memegang sebuah pedang yang menyerupai tongkat kayu sederhana. Pedang ini dirancang secara unik untuk melawan musuh dengan cara yang tidak mematikan. Tetapi ketika terhunus, mengungkapkan dirinya sebagai pedang bermata dua yang mematikan. Diberikan oleh sesama master pedang Sung Ho yang diperankan oleh Jung Man-sik. Senjata ini nampaknya mencerminkan bagian luar yang mengeras dari jiwa Tae-yul, ditempa dalam kekalahan yang tidak pernah bisa dia lupakan bertahun-tahun yang lalu. Sekarang ia berkomitmen untuk hidup damai dengan putrinya dan menunjukkan dirinya untuk berbelas kasih saat bertarung dengan pedang yang bersarung. Gaya permainan pedang dan seni bela diri klasik mulai meresap dan akhirnya mengambil alih The Swordsman saat Joe Taslim diperkenalkan. Merasa seperti filmnya Bruce Lee, para penjahat memasuki desa yang damai lengkap dengan senjata dan gaya rambut yang mendefinisikan kepribadian sombong. Tindakan kejam mereka mengganggu keseimbangan dunia yang perlu diatur kembali oleh si pendekar. Tae-yul dipaksa untuk menghunus pedangnya sekali lagi untuk meluruskan mereka. Ini menciptakan serangkaian adegan aksi dan duel hebat yang berujung pada pertarungan terakhir antara Jang Hyun melawan Joe Taslim yang mengasihkan. Kisahnya sendiri dari The Swordsman bisa dikatakan terlalu sederhana. Ayah badass atau sosok pelindung yang berusaha keras untuk melindungi orang yang dicintai telah mengambil banyak bentuk. Rumus ini berhasil karena telah menghadirkan beberapa film aksi terbaik seperti Tekken tahun 2008 atau The Man from Nowhere tahun 2010. Namun apakah The Swordsman memberikan cukup daya tarik untuk membuat penonton menyaksikannya? Jawabannya adalah ya. The Swordsman berhasil memadukan getaran terbaik dari The Shaw Brothers, film-film klasik Cina seperti One Armed Swordsman tahun 67 dan mistisme pendekar pedang legendaris Jepang Zatoichi
yang hidup kurun waktu 1962 sampai 1989. Menjadikannya kisah baru yang akrab namun cukup segar tentang permainan pedang dan kepahlawanan yang diatur dalam latar belakang Korea yang unik dari era Joseon.